Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Saipudin, salah satu mahasiswa STEBI Aljabar Bandung, Prodi Ekonomi Syariah dengan nomor induk mahasiswa 60202250142. Di sini saya akan membuat video ujian tengah semester mata kuliah Ulumul Quran. Baik, untuk soal yang pertama yaitu penjelasan makna dasar lafaz kalla. Yang pertama, makna secara bahasa. Secara bahasa, kalla memiliki dua akar makna. Yang pertama, an-nafi berarti penolakan, dan yang kedua, az-zajr yang berarti teguran keras. Yang sehingga makna umumnya adalah sekali-kali tidak, jangan begitu, dan tidak benar apa yang kalian sangka. Baik, berikutnya ada makna secara semantik. Dalam kajian semantik Qur'ani, kalla berfungsi sebagai penolakan keras terhadap keyakinan atau perilaku buruk manusia, peringatan moral bahwa tindakan itu bertentangan dengan nilai ilahi, alarm spiritual untuk menghentikan perilaku destruktif. Dan yang ketiga, hubungan kalla dengan perilaku ekonomi manusia. Dalam konteks ekonomi, kalla muncul sebagai kritik terhadap keserakahan, peringatan atas penumpukan harta, teguran bagi pelaku ekonomi yang tidak jujur, serta koreksi bagi sistem ekonomi materialistik. Artinya, kalla adalah konsep moral anti-kapitalistik dan anti-eksploitasi yang meluruskan perilaku ekonomi yang menyimpang. Dan soal yang kedua, fungsi korektif kalla terhadap sistem materialistik. Sistem ekonomi materialistik mengajarkan bahwa nilai manusia ditentukan oleh harta. Al-Quran dengan kata kalla melakukan koreksi secara total. Yang pertama, menolak orientasi dunia semata. Yang kedua, mengoreksi perilaku tidak etis. Yang ketiga, mengingatkan bahwa keberkahan ekonomi lahir dari akhlak, bukan eksploitasi. Baik, soal berikutnya, kecaman terhadap penimbunan harta ada di surat Al-Humazah ayat 2 sampai dengan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dia mengira bahwa hartanya akan membuatnya kekal. Arti singkat, Allah mengecam orang yang menimbun harta, menghitungnya terus-menerus, dan merasa aman karena kekayaannya. Dan untuk pesan ekonominya, pertama ada penyimpangan ekonomi, ya, yang terdiri dari akumulasi harta yang tidak produktif. Yang kedua, orientasi kekayaan yang melahirkan kesombongan. Tiga, lupa bahwa harta adalah amanah sosial. Lalu, ada juga hubungan ekonomi atau perbankan syariah. Zakat mengoreksi perilaku penimbunan. Kedua, ekonomi syariah mendorong produktif aset, bukan kapital beku. Yang ketiga, bank syariah wajib menyalurkan dana sektor real, bukan sekedar menumpuk dana nasabah. Dan berikutnya, ada Quran surat Al-Alaq ayat 6 sampai dengan 7. Yang berisi tentang larangan kesombongan karena harta kekayaan, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna, yang artinya sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas ketika ia merasa dirinya cukup. Dan di sini ada pesan ekonomi. Yang pertama, kekayaan dapat membuat manusia menjadi lupa diri. Yang kedua, muncul perilaku sombong dan menindas yang lebih lemah. Ketiga, peringatan bahwa harta tidak boleh membuat manusia istighna atau merasa tidak butuh Allah. Dan ada juga relevansi. Yang pertama, mencegah oligarki ekonomi. Yang kedua, mendorong etika kerendahan hati bagi pebisnis. Yang ketiga, bank syariah harus melayani tanpa diskriminasi status sosial. Dan ada juga surat Al-Qiyamah ayat 20 sampai dengan 21 yang berisi tentang pengingkaran akhirat karena cinta dunia, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Artinya, sekali-kali tidak, kalian mencintai kehidupan dunia dan melalaikan akhirat. Nah, di sini ada pesan ekonominya. Yang pertama, ekonomi hanya mengejar profit, merusak moral. Yang kedua, fokus berlebihan pada dunia, mengabaikan tanggung jawab sosial. Yang ketiga, manusia menjadi budak harta. Nah, di sini relevansinya adalah
Ekonomi syariah mengintegrasi profit dan keberkahan. Yang kedua, lembaga keuangan syariah wajib memasukkan unsur etika, keberlanjutan, dan kemaslahatan. Dan soal berikutnya adalah prinsip ekonomi dari kata qalla. Ada beberapa prinsip yang dimana disertai dengan makna Qur'ani dan implementasi ekonomi syariah. Yang pertama, penolakan keserakahan. Menolak akumulasi yang berlebihan. Itu merupakan makna secara Qur'ani. Dan implementasi ekonomi syariahnya adalah zakat, wakaf produktif, dan distribusi aset. Lalu berikutnya adalah penolakan eksploitasi, yang dimana makna Qur'aninya adalah larangan menindas dan mengambil hak orang. Jadi larangan menindas orang lain dan mengambil hak yang bukan milik kita. Implementasi ekonomi syariahnya adalah larangan riba, gharar, manipulasi. Lalu selanjutnya adalah keadilan. Makna Qur'aninya koreksi moral terhadap penyimpangan, dan implementasi ekonomi syariahnya adalah akad yang transparan dan adil. Lalu berikutnya adalah kritik materialisme. Makna Qur'aninya larangan hidup duniawi semata. Lalu implementasi ekonomi syariahnya adalah ekonomi berbasis makosid dan kemaslahatan. Terakhir ada spiritualitas ekonomi, yang dimana menanamkan hati dan diri yang selalu ingat terhadap akhirat dan tidak selalu tentang duniawi. Dan implementasi ekonomi syariahnya adalah CSR Islami, etika berbisnis, dan pemberdayaan. Soal terakhir ada kesimpulan pribadi. Secara pribadi, kalimat qalla sangat relevan dengan ekonomi modern karena menjadi alarm moral atas budaya kapitalistik yang rakus dan tidak adil. Kata ini mengingatkan bahwa harta bukanlah tujuan akhir, tetapi amanah untuk dikelola secara tanggung jawab. Qalla menjadi koreksi bagi masyarakat yang menilai harga diri manusia dari kekayaan. Pesan ini penting bagi bank syariah agar tidak sekedar berlabel syariah, tetapi benar-benar menjalankan perintah syariah, perintah ekonomi secara syariah, yang dimana isinya menghindari riba, eksploitasi, dan ketidakjujuran. Dan bagi para pebisnis, qalla bisa menolak keserakahan, manipulasi, serta tindakan menindas bagi pemilik harta. Ia menjadi seruan untuk berbagi, menunaikan zakat, dan menghindari penimbunan secara keseluruhan. Qalla membangun ekonomi yang berkeadilan, beretika, dan berorientasi pada akhirat. Baik, sekian presentasi yang saya berikan untuk ujian tengah semester ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.